Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unila, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Pada podcast hari ini bakal ditemenin sama Nanda Caniago dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unila. Nah, pada tema acara pada podcast ini adalah mengusung tema sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama, di samping saya sudah ada Ibu Rini Fatonah SHMH sebagai narasumber, dan ini pasti akan sangat menarik sekali untuk disaksikan, makanya dengerin sampai habis ya, jangan di skip. Oke, mungkin saya akan langsung ke Ibu Rininya. Halo Ibu Rini, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa dulu Bu pendengar podcast sebelumnya. Oke, baik seluruh pemirsa ya yang berada di rumah, bahkan di seluruh Indonesia ya. Bahkan mungkin juga semua mahasiswa, bahkan rakyat Indonesia yang berada di luar negeri. Luas ya. banget. Nonton kita nih kayaknya. Pasti. Kalau kita sebar link juga ya. Ya, betul ya. Jadi sore hari ini menarik sekali ya bisa berjumpa di podcast ya, terkhusus ini memang mempromosikan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ya, benar sekali Bu. Ini saya juga terima kasih banget buat Ibu mau sempetin hadir pada siang hari ini. Mungkin Ibu belum makan juga, mungkin kan lemes, tapi semoga tetap semangat Bu ya. Ya, kita harus selalu semangat. Makan gak makan tetap semangat ya. Iya, tapi saya udah makan gak Bu? Gitu. Jadi suatu kehormatan juga nih Bu buat saya untuk nge-podcast bareng Ibu Rini, salah satu dosen terbaik yang dimiliki Fakultas Hukum Unila Bu ya. Jadi kita untuk mempromosikan juga Bu kepada mungkin mahasiswa baru yang akan nantinya menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Unila, kita ke apa sih bagian hukum pidana itu di Fakultas Hukum Unila? Bisa diceritakan mungkin Bu? Oke, baik ya, terima kasih. Jadi mungkin nggak semua tahu ya bahwa di Fakultas Hukum Unila itu kalau orang suka bingung gitu kan, kenapa sih kok kalau di tempat lain, di fakultas lain itu kan terkenalnya ada prodi ya, program studi gitu. Nah kalau di Fakultas Hukum ini ya satu ya, Fakultas Hukum, prodinya ya ilmu hukum gitu kan, jadi satu. Nanti luarannya sarjana hukum, tapi di dalamnya ini dibagi 5 bagian. Salah satunya adalah bagian hukum pidana gitu. Dan yang menarik ya, bagian pidana ini sebetulnya walaupun nggak dipromosiin, ini sebetulnya udah memang tenar ya. Oh, iya, nah ini bukannya apa melebih-lebihkan, karena memang sudah pernah ada survei. Jadi dalam survei tersebut ini menanyakan bahwasanya berapa persen sih mahasiswa itu kecenderungannya untuk memilih bagian pidana. Ternyata 51,7% itu memilih bagian pidana. Seru nggak? Jadi kalau misalnya nih Fakultas Hukum tuh satu angkatan tuh bisa berapa ribu tuh? Kadang 2.000, 4.000. Jadi 51,7%-nya itu udah milihnya bagian pidana. Wow, itu sampai kalau dosennya bilang, udah deh lu nggak usah milih bagian pidana deh. Kalau memang nggak mau serius di sini, mendingan kita nggak perlu mahasiswa yang kayak kamu gitu misalnya. Jadi kita perlu mahasiswanya yang memang serius dan memang memilih bagian pidana itu karena dia cinta sama bagian pidana. Nah gitu ceritanya. Jadi bahkan kalau di survei itu gitu ya, kenapa sih kok 51,7% memilih bagian pidana gitu kan? Alasan yang pertama itu katanya ilmunya itu gampang. Iya, jadi kalau belajar bagian atau hukum pidana itu gampang banget. Jadi sambil tiduran gitu kan, itu tuh udah bisa ngerti lah. Karena memang hukum pidana itu terkait dengan masalah-masalah keseharian kita, khususnya terkait masalah kriminal ya. Nah gitu kan, siapa sih kalau yang otaknya udah pada kriminal juga gitu kan? Nah kan jadi suka dengan hal-hal yang kriminal gitu kan. Malah saya juga dulu dibilang, ngapain sih milih pidana gitu kan? Ya karena mungkin otaknya juga kriminal gitu ya. Jadi gue ngakui kalau kriminal. Jadi saya ngaku juga, saya bilang gini, belajar di bagian pidana ini kayak belajar ilmu hitam deh. Soalnya kita akan mempelajari ya kan, sebetulnya perbuatan-perbuatan apa sih yang bisa dipidana gitu kan, klasifikasi perbuatan mana yang memang bisa dipidana. Terus kalau kita melakukan perbuatan itu, apa sih sanksinya gitu kan. Terus yang lebih seru lagi, kita jadi belajar
gimana ya misalnya modus operandi orang melakukan kejahatan. Bahkan kalau kami belajar itu kan ada misalnya mata kuliah delik dalam KUHP. Nanti ada kalau misalnya tindak pidana pencurian tuh, dia macam-macam. Kalau pencurian biasa dia diatur di pasal 362 KUHP. Ya kan? Sanksinya 5 tahun maksimal. Oh, lama juga, Bu. Ya, terus di situ nanti ada lagi kalau pencuriannya malam hari berdua, beda lagi nih sanksinya, lebih berat. Maka kalau mau nyuri jangan berdua. Nambah Selain orang bagi juga. hasilnya juga kecil ya. Ya kan masih bilang ini nih belajar hukum pidana itu belajarnya kriminal. Jadi otaknya jadi mikir, oh kalau menjadi pencuri juga harus tahu hukum ya. Jadi kalau berdua malam hari selain sanksinya jadi berat, kita nanti bagi hasilnya juga kecil gitu ya. Itu bercandaan Bu Rini sih, tapi sebenarnya sih intinya kalau kita misalnya belajar di Fakultas Hukum, khususnya di bagian pidana, ya jangan sampailah kita misalnya menjadi pelaku tindak pidana. Jangan sampailah kita jadi korban tindak pidana. Setidaknya pun kalau misalnya itu memang terjadi, ya kita juga tahu apa sih hak-hak kita. Misalnya ketika jadi tersangka, ya kan? Ketika jadi terdakwa itu harus seperti apa dan gimana. Atau setidaknya gitu kan, ketika kita nanti menjadi lulusan, menjadi sarjana hukum, ya kita bisa bermanfaat lah bagi tetangga sekitar kita, ya kan. Ketika mereka terkena masalah-masalah hukum, setidaknya bisa memberikan saran gitu kan. Kita harus menyarankan mereka seperti apa, upaya yang harus dilakukan, melapornya kemana dan bagaimana gitu kan. Jadi lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu makanya kenapa sih kok bagian pidana itu sangat diminati. Karena memang gampang lah belajarnya, karena itu terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Bahkan itu menjadi alasan lebih dari 52% ya. Kemudian menjadi alasan kedua kenapa minat bagian pidana ini menjadi sesuatu yang sangat diminati gitu kan oleh para mahasiswa, katanya dosennya baik-baik. Wah, bener nggak tuh? Iya, maka kata Bu Rini salah satu contohnya itu Bu Rini. Jadi kami tuh kan kalau dulu kalau pembagian mata kuliah itu ada dosen favorit, itu kelasnya langsung penuh. Tapi ada dosen yang nggak disukai, itu pasti kelasnya nggak ada orang tuh. Sampai akhirnya berubah ya, jadi dibagi rata di bagian Fakultas Hukum gitu kan. Nah, bagian pidana sendiri sebetulnya lebih banyaknya adalah dosen-dosen muda yang sebetulnya memang sudah berkomunikasi, berkolaborasi bersama dengan para mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dijadiin partners gitu kan. Jadi justru berdiskusi, kemudian mengadakan kegiatan bersama dan sebagainya. Itu udah sering lah. Pokoknya ibaratnya santai aja, jadi kayak temen ya. Iya, kayak bestie Bu ya. Ya kayak bestie gitu. Bahkan ketemu di jalan aja udah kayak bestie gitu. Minta tanda tangan nggak harus ketemu di ruangan gitu kan. Ketemu di ini Bu, bisa nggak Bu minta tanda tangan gitu kan? Bisa gitu kan. Tapi itu mungkin cuman ke Bu Rini doang atau ke Nggak, sebagian besar besar dosen bagian pidana ya memang punya karakter yang seperti itu ya. Asik Jadi gitu memang nggak ada jarak, nggak ada jurang pemisah di antara kita, antara dosen dan mahasiswa. Cuman dosen pidana itu tadi kalau dia udah marah, nah hati-hati nih. Jadi kalau kami tuh selalu bilang gini. Jadi kalau sebagai dosen itu menjadi orang tua ya di kampus ya. Jadi kami itu pengganti orang tua mereka ketika mereka di rumah. Apalagi kan banyak anak kos. Jadi ketika memang mereka salah ya kita kasih tahu salahnya. Ketika memang kita harus misalnya agak keras untuk memberikan peringatan bahwa yang dia perbuat itu salah, ya kita agak tegas. Jadi kalau temen saya senior itu suka bilang itu ada Pak Ekor Harjo. Jadi kalau dulu sebelum pandemi ya, jadi kami kan kalau misalnya ngawas ujian gitu kan, ini di ruang yang sangat besar di gedung Abdul Qadir Muhammad. Itu udah kayak ruang bioskop tuh, bisa 400 orang tuh bisa muat di situ. Pernah nggak Mas Nanda main ke Abdul Qadir? Abdul Qadir di mana tuh Bu ya? Di gedung A, Fakultas Hukum. Oh, kalau ke Fakultas Hukum jarang sih Bu. Jarang ya. Mungkin karena sekarang lewat parkir di bala, jadi lewat aja. Padahal tetangga ya. Iya. Jadi sebetulnya sih banyak perkembangan. Jadi kalau bagian pidana sendiri, kalau sejak dulu ya memang berada di gedung A. Fakultas Hukum Unila. Kami ada di lantai 2. Kemudian di bawah itu ada gedung Abdul Qadir Muhammad ya. Kalau dulu itu jadi ruang khusus untuk mahasiswa
kuliah ataupun ujian yang memang dia kelas besar. Misalnya kami ada mata kuliah hukum pidana, itu kan minat mata kuliah wajib ya, Fakultas Hukum di semester 2. Nah itu biasanya pakai ruangan-ruangan yang besar gitu kan. Jadi kalau Pak Eko Raharjo itu sahabat saya, guru saya itu menyatakan gini, wah kalau ketemu Bu Rini Ngawas tuh aman ya kan, kecil-kecil suaranya gede gitu. Jadi nggak perlu pakai toa lagi. Jadi nggak berani mahasiswa bergerak gitu. Yang penting kita buat tata tertibnya apa, jangan ada kecurangan gitu kan. Kalau ada kecurangan tidak ditolerir. Tapi kalau di ruang perkuliahan ataupun ujian ya kita kayak temen lah ya, maksudnya bisa diskusi dan sebagainya. Tapi ketika memang kita harus serius, ya serius gitu. Nah itu sih sebetulnya kalau beberapa hal ya terkait dengan bagian pidana gitu. Jadi salah satu yang menjadi juga minat para mahasiswa itu karena dosennya. Terus juga ada yang bilang, wah gampang dapat nilainya gitu kan. Sebenarnya? Iya benar. Beneran. Jadi kalau di bagian pidana itu memang kami sih by proses ya. Jadi kalau prosesnya sudah diikuti, ya insya Allah sih dapat nilainya A. Tapi kalau prosesnya tidak diikuti, ya dapat A juga, tapi apes. Jadi siap-siap aja ngulang tahun depan. Maka Bruni bilang, jadi hati-hati kalian dengan bagian pidana ya. Kami tuh dosennya sih baik-baik, ya kan, toleran. Tapi ketika memang ada kecurangan atau sesuatu yang tidak bisa ditolerir, ya udah gitu kan. Kami siap-siap aja ngulang tahun depan gitu. Ada itu pernah Bu ya? Iya pernah lah kayak gitu. Kalau saya dihukum apa bakal kena ulang nggak Bu ya? Ya itu tadi sih kalau mahasiswa tadi mengikuti proses sih aman. Jadi ada sih mahasiswa yang dapat nilai itu 4 ya. Maksudnya IPK-nya sampai 4 tuh ada. Jadi santai, sebenarnya ikut prosesnya, insya Allah nanti dia akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Tapi kalau jadi pertanyaan saya nih Bu, di Fakultas Hukum, ilmu hukum terutama di bagian pidana ini ya, tentang pelajarannya atau perkuliahannya itu seperti yang kita ketahui kayak menghafal undang-undang atau memahaminya atau kayak bawa buku banyak kayak kawan jasa juga mungkin bukunya tuh banyak banget gitu kalau di hukum tuh. Apa sebenarnya kayak gitu Bu? Iya, jadi kalau asumsi orang yang nggak tahu, waduh kayaknya belajar di Fakultas Hukum tuh berat ya, harus hafal semua produk perundang-undangan gitu kan. Kayaknya harus hafal KUHP gitu ya. Terus harus hafal misalnya KUHAP gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kami sih dari awal perkuliahan juga ditanamkan kita tuh nggak harus hafal, tapi kita tuh tahu. Bahkan ya kalau sudah dia milih bagian, itu kan di bagian masing-masing tuh memperdalam. Maka kami kayak misalnya jadi memperdalam dari materi-materi perkuliahan yang memang sudah diminati. Nah namanya kalau sudah cinta itu kan pasti beda ya, gitu. Jadi kita pasti walaupun kita nggak hafal satu dari awal sampai akhir, tapi ketika ditanya kita paham isinya gitu kan. Sampai kalau misalnya nanya nih mahasiswa bagian pidana, dia nggak mungkin nggak tahu. Misalnya ditanya, lu tahu nggak sih pasal tentang pencurian, ya kan? Terus apa sih unsur-unsurnya gitu? Pasti dia tahu lah, ingat lah isinya apa gitu. Karena dia dipelajari secara mendalam. Terus misalnya ditanya, kamu tahu nggak sih bedanya pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana? Pasalnya pasal berapa sih? Nah itu pasti dia udah tahu tuh pasal mana, unsurnya apa, dia udah bisa bedain. Karena kan di bagian masing-masing dia akan memperdalam itu. Nah kalau bagian pidana itu kan hal terkait dengan kehidupan sehari-hari, khususnya masalah kriminal ya. Nah dan itu selalu didengar, selalu ditonton, bahkan ada di sekitar kita. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan kasusnya, terus cepet buka, itu kan pasti udah tercatat tuh di otak kita kan. Oh kayak gini nih, belum lagi misalnya sudah sering ada diskusi-diskusi kan. Jadi kalau misalnya terkait dengan tugas mahasiswa, kita itu studi kasus nih. Kalau ada kasusnya gini, menurut kalian, jika kalian memang hakimnya, seperti apa sih nanti vonis yang akan diberikan kepada si pelaku gitu kan. Nah jadi dia udah studi kasus ke langsung permasalahan terkait isu hukum yang memang sedang terjadi gitu. Oh terus kalau dari perkuliahannya itu Bu ya Mas Ian, kan Mas Sobar tuh baru lulus dari SMA atau SMK gitu Bu. Jadi di semester awal-awal tuh apakah langsung terjun kita mempelajari hukum semua atau gimana Bu dalam perkuliahannya? Ya jadi kalau yang baru awal intinya sih kalau mahasiswa baru dia sama
Jadi kurikulumnya sama. Jadi masih mendapatkan materi-materi dasar ya terkait dengan ilmu hukum, ya kan, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia gitu kan. Kemudian kalau dulu itu ada materi-materi dasar lah terkait IBD gitu kan, ilmu budaya dasar, antropologi gitu dan sebagainya gitu, yang memang semua mahasiswa harus mendapatkannya. Jadi dasar-dasarnya dulu. Jadi masih sama tuh dari semester 1 gitu kan, dia masih mendapatkan perkuliahan dengan kurikulum yang sama. Kemudian ketika semester 2 itu juga semua wajib mendapatkan juga kayak mata kuliah hukum pidana, itu dipelajari oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum. Jadi memang dia wajib fakultas. Ya, jadi perkuliahan-perkuliahan yang memang wajib fakultas yaitu dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Nah, tapi nanti ya ketika sudah semester 5 pulang KKN ya, kalau dulu ya sepulang KKN udah mulai dia minatnya ke bagian mana nih? Gitu kan. Kalau dia misalnya minatnya bagian pidana, maka dia akan membuat skripsi terkait dengan tema-tema di bagian pidana. Oh, seperti ya itu. Kan? Jadi kalau di bagian pidana nih, apa sih tema-tema yang memang terkait dengan bagian pidana? Ya tadi tentang kriminal ya. Jadi baik dia tindak pidana umum, ya masalah pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya yang diatur dalam KUHP, juga dia mempelajari hal-hal yang memang berada di luar KUHP, misalnya kayak tindak pidana korupsi, kemudian money laundering, ya kan, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yang memang berada di luar KUHP yang memang dipelajari di bagian pidana, illegal logging gitu kan, tindak pidana perdagangan orang gitu, tindak pidana teroris, pokoknya serem-serem Ya, itu serem bagian banget. pidana, ya kan? Gitu. Ini menarik banget sih Bu. Kalau dari mahasiswanya nih, pernah nggak sih kayak ngambil apa atau dikasih dosennya tuh job atau suatu kasus suruh megang nih, atau ada praktek seperti seperti di acara Ya. hakim gitu kan, di pengacara di sidang, Ya. maksudnya ada nggak Bu? Jadi sebetulnya menarik belajar di Fakultas Hukum, kami itu memang ada peradilan semu ya. Iya. Jadi kayak misalnya kalau di bagian pidana sendiri itu ada hukum acara pidana. Jadi bagaimana sih melaksanakan hukum pidana material. Jadi kalau di KUHP itu kan terkait dengan pidana materialnya, ya kan? Oh, pelaku tindak pidana pencurian itu yang kayak mana ya? Dia seseorang ya, barang siapa, itu menunjukkan orang, pelakunya orang ya. Kalau subjek hukum di pidana itu kan orang gitu kan. Kemudian apa sih perbuatan melawan hukumnya gitu ya? Mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa hak dengan cara melawan hukum. Maka ia dikenakan pidana namanya tadi ya, tindak pidana pencurian. Kemudian berapa sih sanksinya? Sanksinya 5 tahun. Nah, ini dia ke tindak pidana pencurian, ya kan? Nah, maka berarti perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun adalah tindak pidana pencurian tadi. Jadi kalau misalnya ya, Mas Nanda ya, misalnya ada laptop lengkap nih, ada tasnya, ada chargernya gitu ya. Tapi Mas Nanda cuman butuh tuh chargernya doang gitu kan. Nah, terus Mas Nanda ya udahlah, karena gue butuhnya cuman chargernya, gue curi doang nih chargernya. Jadi sebenarnya nyuri chargernya doang sama nyuri semuanya, tetep ya aja. Sanksinya sama, maksimalnya 5 tahun. Iya, Bu. Walaupun nanti hakim punya ini ya kebebasan untuk memberikan vonis ya dengan melihat motif dan sebagainya gitu kan, dari latar belakang kenapa sih kok Mas Nanda ini kan tipis ya antara mencuri dengan meminjam tanpa izin ya. Iya, kepepet juga misalnya, saya lupa bilang gitu ya. Ternyata diaduin gitu kan. Misalnya yang diambil ternyata mahasiswa Fakultas Hukum gitu kan. Ya beda tipis loh mengambil milik orang lain tanpa hak, ya kan, dengan tadi gue kepepet, lu nya kagak ada, jadi gue pakai gitu kan. Nah, hati-hati loh Mas Nanda ya. Iya, saya lebih hati-hati Bu. Jadi bisa jadi sebenarnya niat gue minjem, tapi lu nya kagak ada, jadi gue pakai duluan gitu kan. Ternyata udah dilaporin misalnya, hati-hati ya, maksimal 5 tahun loh.
Jadi kalau nyuri kata Bu ini daripada cuma nyuri chargernya doang, mending sekalian aja lengkap gitu kan. Nah tapi ya jangan sampai seperti itu sih intinya. Tapi intinya sih kalau di Fakultas Hukum yang menarik tadi peradilan semu. Jadi mahasiswa di mata kuliah hukum acara pidana tadi dia akan berperan sesuai dengan profesi. Misalnya Mas Nanda kepengennya nanti kalau saya sudah lulus jadi sarjana hukum, saya ini kepengen jadi hakim. Maka nanti Mas Nanda memilih peran menjadi hakim. Ya kan? Langsung praktek gitu ya? Praktek. Jadi ada yang jadi benar-benar kayak peradilan. Tapi itu peradilan semu. Kami ada ruangan khusus. Jadi ada hakim, ya hakim ketua, hakim anggota, kemudian ada penasihat hukumnya, ada jaksanya, kemudian juga ada pelakunya. Nah pakaiannya juga. Iya pakaiannya juga disesuaikan sama, ya kan. Terus ada yang jadi pelaku, ada yang jadi saksi, ya kan, gitu. Kemudian sesuai dengan peradilan sesungguhnya, tapi dia peradilan semu. Bahkan yang menarik juga di bagian pidana ya di Fakultas Hukum Unila itu PSBH juga beberapa kali meraih tadi menang dalam moot court. Moot court. Ya. Moot court tuh apa itu Bu? Ya itu tadi peradilan semu. Ya, jadi mereka berperan menyelesaikan kasus yang terjadi. Kemudian nanti kan ada pemilihan hakim terbaik atau jaksa penuntut umum terbaik atau pengacara atau dari berkas ya, pemberkasan karena kan kami membuat berkas acara perkaranya. Itu seru sih sebetulnya. Maka kata Bu ini masuk di Fakultas Hukum ini sangat terbentang luas untuk profesi. Jadi tidak hanya akan menjadi aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara gitu kan. Tapi dia juga bisa misalnya nanti bisa melanjutkan S2 ya untuk profesi notaris ya kan. Terus juga bisa misalnya menjadi legal staff di perusahaan atau juga di seluruh Pemda itu selalu biasanya milih juga kan dia memang yang basicnya hukum gitu kan. Tuh juga jadi memang terbentang sangat luas ya untuk sarjana hukum. Okay. Mungkin kalau buat ini kan acara buat promosi nih Bu ya, mungkin bisa lebih dikulik lagi tentang moot court tadi itu tentang prestasi dari bagian hukum pidana Fakultas Hukum ini Bu. Iya, jadi saking banyaknya prestasi nih ya, Bu Rini buka bisa dijabarkan mungkin Bu ya. Ya, jadi beberapa prestasi yang ini nanti Bu Rini cek ya. Jadi banyak banget prestasi yang udah diraih Bu ya. Ya, jadi kalau di Fakultas Hukum itu banyak ya prestasi-prestasi yang sudah didapatkan ya. Jadi kalau UKM PSBH sendiri nih dia menang NMCC ya, Mediasi Universitas Tarumanegara ya tahun 2022, ini juga baru ya. Jadi mereka juara 1 ya, mediator terbaik, kemudian ada juara 3 komite bergu ya, kemudian juara 2 dan sebagainya ya. Ini terkait dengan PSBH gitu. Bahkan kalau di organisasi mahkamah ini pernah mendapatkan rekor muri ya. Jadi terkait dengan kampus anti korupsi karena sudah mensosialisasikan lebih 130 SMA se-Lampung ya terkait dengan anti korupsi. Wah, keren gitu, banget. Ya, itu terkait dengan Fakultas Hukum Unila ya. Gitu. Jadi mahasiswa juga nih ya, kemarin juga ada yang beberapa ikut dengan olimpiade ya. Jadi ada yang tuh, jadi prestasi-prestasi mahasiswa, ada yang ikut SEA Games di Vietnam. Yang baru sekarang baru ya. Baru. Ya baru tanggal 18-20 Mei ya 2022. Nah, juara 2 komite bergu. Nih dari Fakultas Hukum tuh. Kemudian juga ada mahasiswa juga tadi ya, yang selain dia SEA Games juga tadi ya ada di kompetisi esai ya, kompetisi esai untuk Lembaga Pengkajian Penalaran Diskusi Hukum ya, Fakultas Hukum Universitas Lembung Mangkurat. Kemudian juga di Himpunan Mahasiswa Program Studi
manajemen bisnis ya, menjadi finalis 10 besar gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Bahkan yang lebih menarik ya, Bapak Jaksa Agung ya, Bapak Prasetyo ya, itu juga dari bagian pidana. Iya, jadi dulu beliau kuliah di bagian pidana Fakultas Hukum Unila. Menarik sekali sih Bu. Setelah yang dijelaskan oleh Ibu Rini seputar prestasi yang telah diraih, bisa jadi pertimbangan juga buat mahasiswa baru ini untuk memilih bagian hukum pidana gitu kan. Udah nggak bisa diraguin lagi Bu ya, prestasinya udah di tingkat yang tinggi banget gitu. Nah Bu, kalau lebih ke bagian hukum pidana ini, kalau terkait dengan visi misinya sendiri seperti apa itu Bu? Ya, kalau visi misi bagian pidana ya, karena tadi kami adalah satu ya, prodinya ilmu hukum, dan bagian pidana itu merupakan bagian dari satu, yaitu prodi hukum ilmu hukum. Jadi kami itu menginduk pada visi misi Fakultas Hukum gitu kan. Jadi kalau visi misi Fakultas Hukum sendiri tahun 2025 gitu ya, akan menjadi pengemban hukum secara profesional ya di tahun 2025 ya. Jadi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjadi pengemban hukum terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Itu visinya. Gitu ya. Kalau misinya sendiri di Fakultas Hukum ini yang paling pertama adalah menciptakan lulusan yang profesional di bidangnya. Gitu kan, sehingga dia bisa bersaing baik ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan memang lulusan dari Fakultas Hukum ini udah terbukti lah ya. Jadi orang-orang besar di negeri ini juga beberapa tadi sebagai contoh adalah Jaksa Agung kita itu lulusan dari Fakultas Hukum Unila. Oke, gitu. Mungkin untuk yang terakhir nih Bu, bisa diberikan pesan-pesan kepada calon mahasiswa baru yang mungkinnya nanti ingin melanjutkan studi ke hukum pidana, mungkin bisa dikasih pesan-pesan atau motivasi. Oke, baik ya. Jadi kalau pesan-pesan motivasi dari saya sebagai perwakilan dosen bagian pidana ya, untuk seluruh mahasiswa yang akan memilih bagian pidana menjadi pilihan ya untuk kuliah di Fakultas Hukum Unila. Jadi yang pertama adalah kalian akan mendapatkan keterampilan berkomunikasi yang sangat baik ya, lugas, kemudian juga dia akan mempunyai kreativitas, kemudian juga menjadi pribadi yang kritis ya dalam melihat berbagai permasalahan, sehingga juga bisa menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Nah itu yang paling penting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah prospek kerja. Jadi jangan khawatir kalau milih bagian pidana, ini sesuatu yang memang menarik ya. Jadi mau jadi hakim, kan itu juga prestis ya. Kalau saya dulu juga cita-citanya pengen jadi hakim. Tapi setelah ikut beberapa tes, saya belum diterima, ternyata belum takdir ya. Iya mungkin Bu. Belum. Sehingga akhirnya ketemu di sini ya. Jadi itu gitu kan, jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi pengacara gitu ya, bisa dari bagian pidana Fakultas Hukum Unila. Jadi sangat terbentang luas ya untuk profesi, selain juga yang lain-lainnya. Nah kemudian juga menjadi sarjana hukum ini ya akan memungkinkan keterlibatan kita dalam pengkajian undang-undang. Misalnya kita bisa mengkritisi sebetulnya produk perundang-undangan baik yang sudah disahkan ataupun yang akan disahkan, ini memang produk perundang-undangan yang sesuai nggak sih dengan bangsa Indonesia? Karena memang dalam pembaharuan hukum itu memang harus berkembang. Jadi kan kalau ubi societas ibi ius ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ada hukumnya. Dan hukum itu bisa selalu berkembang. Bahkan dia lebih harusnya gitu kan, dia lebih dulu ada sebelum ada perbuatannya. Tapi ternyata perkembangan perbuatan, apalagi masalah kriminal, ini lebih pesat terjadi. Ya kan, dibanding hukum yang sudah ada. Sehingga gitu kan, ketika memang terjadi perubahan hukum, kritisi hukum gitu kan,
Nah, supaya memang kita bisa melakukan pembaharuan hukum, benar-benar adalah hukum yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya yang sesuai dengan Pancasila. Oke Bu, untuk waktu ini sudah habis ya. Terima kasih atas penjelasan Ibu mengenai bagian hukum pidana. Jadi untuk mahasiswa baru yang ingin melanjutkan tujuannya ke hukum, bisa langsung ke hukum pidana karena banyak banget prestasi yang udah dilalui, udah didapetin, dan dosennya juga mungkin baik banget nih, ramah banget. Makasih Ibu Rini. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Oke, selamat sore. Saya akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.